Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman hudan wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita terus bersyukur memuji kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Nikmat yang paling agung, yang paling besar, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat dan salam selalu kita sanjungkan, ucapkan kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, sahabatnya, dan pengikut yang setia hingga akhir zaman. Ikhwan wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Ibnu Abbasin qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dua kenikmatan yang sering melenakan atau melupakan, menipu manusia, kebanyakan manusia, yaitu as-sihhatu wal faragh, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Sungguh perkataan indah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini perkataan yang benar adanya, bahwasanya manusia sering tertipu oleh kenikmatan, nikmat sehat terutama, dan nikmat waktu kosong, waktu luang. Lantas bagaimana seorang muslim memaknai nikmat tersebut? Maka kata para ulama mengatakan, kullu ni'matin la tuqarribuka ilallah fahiya baliyah. Maka kalau ada atau setiap kenikmatan yang tidak mendekatkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nikmat tersebut merupakan ujian bagi kita. Maka sejatinya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat apa saja yang itu merupakan kesenangan bagi kita, yang merupakan kita menginginkannya, ya, dan tidak mendekatkan diri kita kepada Allah karena nikmat tersebut terlena dan lupa, maka sejatinya itu bukan nikmat, itu adalah musibah, ujian bagi kita semuanya. Maka kekayaan itu ujian, kemiskinan juga ujian. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Fajr, wa ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Adapun manusia apabila Allah uji dia, diuji dengan apa? Fa akramahu, Allah muliakan dia. Wa na'amahu, Allah berikan dia kenikmatan di dunia ini. Semua apa yang dia inginkan ada. Semua apa yang dia mau, dia bisa capai. Dia bisa dapatkan dengan mudah. Semua kemudahan Allah berikan kepadanya. Wa na'amah, mudah dalam membeli rumah, mudah dalam membeli kendaraan, mudah dalam mencari pasangan, mudah dalam mendapatkan anak, dan seterusnya. Allah berikan semua kenikmatan kepadanya. Dan dia sudah aman, sudah nyaman dengan nikmat tersebut, dan dia mengatakan, fa yaqulu rabbi akraman. Mengatakan Allah telah memuliakan aku. Allah memberikan nikmat ini untukku. Dia pakai nikmat tersebut entah buat kebaikan atau keburukan. Maka ketika nikmat seseorang dipakai dalam rangka untuk keburukan dan Allah tetap memberikan nikmat kepadanya, ini bukan nikmat tapi istidraj. Itu ujian yang Allah tangguhkan siksaannya atau balasannya nanti di akhirat. Jangan sampai kita tertipu dengan apa yang Allah berikan kepada kita, dengan apa yang Allah berikan kepada kita, padahal tidak melakukan kegiatan amal soleh. Ada yang mengatakan, ngapain sih sholat? Ngapain sih ibadah?
Ya, sholat nggak bisa membuat kaya, ibadah juga nggak bisa membuat kaya, ngapain? Ya. Nah, ini adalah pernyataan-pernyataan yang tidak benar. Tujuan sholat bukan untuk kaya, tujuan ibadah bukan untuk mencari nafkah. Tujuan kita beribadah adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, karena itu tugas kita sebagai seorang manusia. Allah ciptakan adalah untuk beribadah kepadanya. Maka para jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai Allah berikan nikmat kepada kita, kita tertipu, terlena dan menganggap nikmat yang kita dapatkan ini hasil kerja keras kita semata. Padahal di situ ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan pertolongan dari Allah, kalau bukan rahmat dari Allah, kita tidak akan bisa seperti ini. Kita tidak akan bisa mendapatkan kenikmatan kedudukan seperti ini. Maka kembalikan semua kenikmatan yang kita dapatkan adalah milik Allah Subhanahu wa taala agar tidak menjadi musibah bagi kita. Karena semua kenikmatan yang kita miliki di dunia ini pasti akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat At-Takatsur, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im." Kemudian kalian pasti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari itu, pada hari kiamat, pada hari penghisaban, yaumul hisab, yaumil mizan, dihitung amal saleh dan amal kebaikan tentang kenikmatan yang Allah berikan kepadamu. Makan enak, ya, minum segar, kendaraan nyaman, rumah yang aman, anak-anak sehat, harta, Masya Allah. Ini semua kenikmatan akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal ketika itu Nabi menyebutkan ayat ini, Nabi hanya sedang minum air putih yang segar. Kalau kita minum air putih, air botol atau air mineral atau apa, yang dari kulkas. Dan Nabi mengatakan, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im." Kemudian kalian pasti akan tanyakan tentang nikmat ini. Bagaimana dengan orang yang makanannya macam-macam, minumannya semuanya ada, ya, ada pembuka, ada inti, ada penutup makanannya. Ini pasti akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita terlena dengan kenikmatan yang kita miliki. Jangan sampai kita seperti Qarun. Dia mengatakan apa? Harta yang saya dapatkan ini karena kerja keras saya, karena kecerdasan saya, ya, karena kemampuan saya. Karena saya pintar mengatur keuangan, karena saya pintar mengatur perusahaan, dan terus akhirnya saya punya banyak harta. Semuanya kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan harta Allah, yang akan mengambil juga Allah. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan Qarun dengan hartanya ke dalam bumi. Karena apa? Dia sombong dengan harta yang dia miliki. Dia lupa kalau harta yang dia miliki ini adalah berkat karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka para jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan ini umum. Ya, di antara nikmat ini banyak. Maka kalau kita hitung semua kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, mulai kita dari kecil, mulai kita dari janin, perut ibu kita dilahirkan, balita, anak-anak, remaja, dewasa, akhirnya tua dan meninggal. Ini semua kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Tidak akan bisa kita hitung satu persatu yang nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung nikmat Allah, pasti tidak akan bisa menghitung nikmat Allah tersebut. Saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Maka ketika kita ingin menginginkan nikmat ini terus berada dalam diri kita, berada dalam kehidupan kita, yaitu dengan mensyukuri nikmat tersebut. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan tambah nikmat tersebut. Tapi sebaliknya, kalau kufur nikmat, tidak berterima kasih kepada Allah dengan nikmat tersebut, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku, siksaanku, kata Allah, sangatlah perih. Para jamaah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenikmatan harta, kenikmatan kekayaan, ya,
kenikmatan hidup nyaman. Ini semua adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka model yang kedua yang Allah sebutkan dalam surat Al-Fajr, wa amma idza mabtalahu, adapun apabila diuji oleh Allah orang ini, faqadara alaihi rizqah, dan Allah sempitkan rezekinya, ya, fayaqulu rabbi ahanan, dia mengatakan apa? Allah menghinakanku. Orang ini melihat kemuliaan, kehinaan itu dilihat dari sedikit banyaknya harta yang dia miliki. Padahal kata Allah, bukan demikian, itu persepsi yang salah. Kalla, bukan seperti itu. Balla tukrimuna al-yatim, kalian tidak memuliakan anak yatim. Ini orang yang Allah hinakan. Tidak mau beramal soleh, tidak mau bersosial, memberikan menumbuhkan jiwa sosialnya, tidak mau peduli kepada anak yatim, seorang anak yang belum balik yang kehilangan bapaknya, kehilangan ayahnya. Ini anak yatim. Tidak memuliakan anak yatim. Wala tahaduna ala ta'amil miskin, dan tidak saling memberikan nasihat, tidak saling mengajak dalam kebaikan untuk memberikan makan kepada orang-orang miskin. Ini semua bentuk amal soleh yang Allah kabarkan kepada kita, bahwasanya orang yang mulia di sisi Allah adalah orang yang beramal soleh dan hatinya bersih. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat bentuk kalian, jasad kalian, mau itu orang Afrika, orang Amerika, orang Asia. Allah tidak melihat bentuk wajah dan semuanya. Tapi yang Allah lihat apa? Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah melihat hati kita, keimanan kita, dan amalan-amalan yang kita kerjakan. Bilal bin Rabah, seorang bekas budaknya Umayyah dan dimerdekakan oleh Abu Bakar. Dia seorang kulit hitam yang tidak memiliki kemuliaan nasab. Dia bukan orang Arab, tapi orang dari Afrika, seorang budak, dibeli, dijual beli oleh manusia seperti halnya hewan. Tapi apa? Kedudukan dia lebih tinggi dibandingkan Abu Lahab, yang pamannya Nabi SAW, atau Abu Jahal, yang pemimpinnya orang-orang Quraisy, salah satu pemimpin tokoh orang-orang Quraisy ketika itu. Karena apa? Karena hati dan keimanannya. Makanya kami Islam ini agama yang penuh dengan persamaan. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih diutamakan. Tidak seperti di agama Hindu, dia ada kasta ini, kasta itu, mengelompokkan ras manusia. Ya. Kasta bawah tidak boleh menikah dengan kasta yang atas. Kasta bawah tidak bisa menjadi tuan rumah. Kasta bawah tidak bisa menjadi bos. Dia hanya akan selamanya menjadi budak, selamanya menjadi bawahan. Yang menjadi atasan hanya kasta tertentu saja. Dalam Islam tidak ada yang demikian. Semuanya rata sama. Mau dia presiden, mau dia rakyat jelata, di sisi atau di mata kacamata Islam, semuanya sama Abdullah, hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan nikmat iman dan nikmat Islam. Karena kalau seandainya na'udzubillah dari seseorang nikmat iman, nikmat Islam ini dicabut, maka dia tidak akan merasakan nikmatnya kemuliaan. Karena orang yang mulia, orang yang paling mulia di dunia ini adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, barang siapa yang menginginkan kehidupan yang baik di dunia ini, maka itulah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang bertakwa. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan kepadanya jalan keluar, dan Allah akan berikan kepadanya rezeki yang dia tidak kira. Maka kunci kesuksesan di dunia dan di akhirat adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hiya wasiyatul awwalin wal akhirin.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian wafat kecuali dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dua kenikmatan ini, yang pertama adalah nikmat sehat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nikmat kesehatan. Sebagaimana kalau kita dalam keadaan sehat, kita bisa melakukan aktivitas sebagaimana biasanya, bisa melakukan sholat dengan khusyuk, bisa berpuasa, bisa melakukan ibadah haji, ibadah umrah, bisa bersedekah, bisa berjihad, karena nikmat sehat. Dan berapa banyak orang-orang yang sakit menginginkan keadaan sehat walafiat. Maka ini nikmat sehat kadang menipu kita. Padahal ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita ujian sakit, demam, atau meriang, atau apa, atau dia kecelakaan, naudzubillah, maka Allah cabut sedikit kenikmatan darinya, ya. Maka akan terasa nikmat tersebut sangat berharga baginya. Makanya kesehatan ini merupakan tajun, yaitu mahkota bagi orang-orang yang sehat, dan tidak bisa melihat mahkota ini melainkan orang-orang yang sakit. Maka disunahkan atau disyariatkan kepada kita sebagai orang-orang yang Allah berikan nikmat sehat, itu banyak bersyukur kepada Allah dan mengunjungi saudara-saudaranya yang sedang diuji dengan rasa sakit. Karena apa? Akan menumbuhkan jiwa bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Maka dalam hal urusan duniawi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ungduru ila man huwa asfala minkum." Lihatlah orang yang ada di bawah kalian. Orang yang kenikmatannya lebih kecil, lebih bawah dari kalian. Ungduru ila man huwa asfala minkum wa la tangduru ila man huwa fawqakum. Jangan melihat orang yang lebih tinggi daripada kita kenikmatannya. Karena kalau kita melihat kenikmatan orang lain yang lebih tinggi dan kitanya tidak punya kenikmatan apa-apa atau lebih rendah daripada orang tersebut, kita susah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita melihat orang yang nikmatnya lebih rendah daripada kita, maka kita akan banyak-banyak bersyukur. Fa huwa ajdar alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum. Itu lebih baik agar kalian tidak mengingkari nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya. Maka para jamaah sekalian Allah Subhanahu wa ta'ala, nikmat sehat ini nikmat yang luar biasa. Yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man asbaha minkum mu'afan fi jasadihi, aminan fi sirbihi, wa indahu qutu yaumihi, fa ka'annama jizat lahu dunya bihadzafiriha." Barang siapa yang ketika bangun pagi dalam keadaan mu'afan fi jasadihi, jasadnya sehat, kuat, tidak sakit, segar, aminan fi sirbihi, dan aman di rumahnya, wa indahu qutu yaumih, dan dia punya makanan untuk hari itu, fa ka'annama hizat lahu dunya bihadzafiriha, maka seakan-akan seolah-olah dia mendapatkan seluruh kenikmatan dunia dan seisinya. Karena kenikmatan dunia hanya ada tiga. Yang pertama adalah badan yang sehat, tempat yang aman, dan makanan yang tersedia untuk hari itu. Ini kenikmatan dunia. Orang kaya, orang miskin, semuanya mendapatkan kenikmatan tersebut. Meskipun kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kenikmatan itu ada 4. Jadi faktor kenikmatan atau orang mendapatkan kenikmatan, idealnya itu ada 4. Yang pertama adalah al-baitul wasi', yaitu rumah yang luas. Ini yang bisa menciptakan kebahagiaan. Yang pertama al-baitul wasi', yaitu rumah yang luas, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah al-markabul hani, yaitu kendaraan yang nyaman, ya, kendaraan yang enak dipakai, tidak panas ketika siang hari, tidak kehujanan ketika hujan turun, kendaraan yang nyaman, ya. Yang ketiga adalah az-zaujah atau al-mar'atus salihah, perempuan yang salihah atau istri yang salihah. Ini kenikmatan, ya, ini kebahagiaan.
ketika seseorang mendapatkan pasangan yang salehah, yang satu visi satu misi, yaitu untuk beriman dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ini kenikmatan yang luar biasa. Ya. Maka di antara ciri orang atau ciri perempuan salehah adalah, kata Nabi, kalau kamu melihatnya maka menyenangkan hatimu. Kalau kamu perintahkan kepadanya, maka dia akan mematuhi perintahmu. Inilah ciri perempuan saleh. Yang keempat adalah al-jaru salih, yaitu tetangga yang baik. Ya. Karena kita hidup bermasyarakat, hidup bersosial, pasti berkaitan, pasti hidup dengan orang lain. Maka para jamaah semua Allah Subhanahu wa taala, ketika kita hidup bertetangga dengan orang lain, maka kewajiban kita adalah menjadi tetangga yang baik. Para jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah, yang pertama nikmat badan yang sehat. Yang kedua adalah ni'mah al-faragh, yaitu nikmat waktu luang. Nikmat diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sebutkan dalam surat Al-Asr, wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi waktu, demi masa, semua manusia di dunia ini berada dalam kerugian. Allah menyebutkan waktu dari awal ayat. Kenapa? Saking berharganya waktu di kehidupan seorang muslim. Kita hidup di dalam waktu. Islam ini agama yang melatih kita disiplin waktu. Contoh, ketika kita melaksanakan sholat. Sholat zuhur kita tidak akan diterima kalau sudah lewat waktunya. Atau sholat subuh kita tidak akan diterima oleh Allah SWT tanpa udzur kalau melebihi waktu yang sudah ditentukan. Menunjukkan bahwasanya waktu dalam Islam memiliki keutamaan, memiliki derajat yang tinggi. Kenapa? Ini merupakan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Nikmat waktu luang, waktu kosong. Dipakai untuk apa waktu kosong yang Allah berikan kepadamu? Apakah hanya untuk melihat HP? Atau apakah untuk membaca Al-Quran? Atau dipakai untuk tidur dan apa? Ini nikmat waktu luang. Dua kenikmatan yang banyak menipu, menggoda manusia. Maka para jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, kita yang pertama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan nikmat sehat. Diberikan nikmat sehat badan, sehat pikiran, sehat hati. Ya, karena yang sehat bukan hanya badan, hati pun itu bisa merasakan sakit, jiwa pun bisa merasakan sakit, akal pun bisa merasakan sakit. Ya, maka jangan sampai jiwa yang kita miliki sakit, hati juga sakit, ya, karena tidak diberikan suplai makanannya. Apa makanan jiwa? Makanan jiwa adalah ibadah, tauhidullah, mencintai Allah dan mencintai Rasulnya. Ini makanan jiwa. Ketika makanan jiwa ini tidak diberikan kepada jiwa kita, otomatis jiwanya akan merasakan kesakitan, akan galau, tidak tenang, cemas karena jiwanya belum dikasih makan. Begitu pula akal pikiran kita, kalau tidak diberikan makan oleh kita, maka dia akan merasakan sakit. Ya, maka di antara makan akal pikiran adalah ilmu. Ya, dengan ilmu kita bisa tahu mana yang baik, mana yang buruk. Dengan ilmu kita bisa meningkatkan keimanan, ketakwaan dan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman, orang-orang yang berilmu di antara kalian beberapa derajat. Maka para jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kenikmatan yang Allah berikan kepada kita ini melenakan kita semua. Ini dua kenikmatan, masih banyak nikmat-nikmat yang lain yang sering melenakan manusia, tapi dua kenikmatan ini yang banyak menjauhkan manusia dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Maka waktu ini Allah sebutkan dalam surat Al-Fajr, disebutkan semua manusia berada dalam kerugian kecuali orang yang beriman, bertakwa, beramal soleh, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Inilah orang-orang yang Allah berikan kenikmatan. Jamaah Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Disebutkan juga dalam hadis yang lainnya selanjutnya, an Anasin an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Allahumma la 'aisha illa 'aishul akhirah fa aslih al-ansara wal muhajir. Ya Allah, tidak ada kenikmatan yang paling, ya, tidak ada kehidupan yang sesungguhnya melainkan kehidupan di akhirat. Ya. Karena kita di dunia ini ibarat sedang melewati jembatan, ibarat sedang bersafar ke suatu tempat tujuan kita. Ya. Maka apa? Hanya sementara saja, hanya sebentar. Awalnya asalnya kita dari surga. Allah tempatkan nenek moyang kita Adam dan Hawa di surga, tetapi karena bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diturunkanlah ke dunia dan hidup di dunia ini menjalani ujiannya sebagai manusia yang sebagaimana Allah sebutkan, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku akan menjadikan di muka bumi ini seorang khalifah, seorang yang mengatur dunia, yang mengatur bumi ini. Maka Allah turunkan Adam alaihissalam untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Maka ketika kita kembali ke kampung akhirat, kita berharap kembali ke kampung kita, ke penghalaman kita yang awal, itu di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma la 'aisha illa 'aishul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang sesungguhnya kecuali kehidupan di akhirat. Ya. Karena orang-orang yang mukmin, orang-orang Islam, para ulama dahulu, mereka menjadikan dunia ini hanya sebagai wasilah untuk mendapatkan kebaikan. Seorang tinggal di dunia ini 60 tahun, 70 tahun, sebentar. Tapi kalau dia pakai waktu yang sebentar ini, umur yang sebentar ini untuk beribadah kepada Allah, untuk menyeru kepada agama Allah, maka di akhirat kelak dia akan mendapatkan kehidupan yang bahagia selamanya. Sebentar di sini kita taat beribadah, sabar dalam beribadah kepada Allah, akan mendapatkan kesenangan yang abadi kekal selamanya, dibandingkan orang yang melakukan kemaksiatan dan dia sebentar dong melakukan kemaksiatan tapi mendapatkan kesengsaraan selama-lamanya ketika di akhirat. Maka tujuan kehidupan kita yang pertama adalah untuk memperbaiki kehidupan di akhirat. Wal akhiratu khairu wa abqa. Dan akhirat ini lebih baik dan lebih kekal dibandingkan dunia. Maka dunia biasa, pasang surut. Ya. Kadang kita di atas, kadang di bawah. Kadang ketika di bawah kita berusaha ke atas, turun lagi di bawah. Karena dunia adalah darul bala, tempatnya ujian. Laqad khalaqnal insana fi kabad, kata Allah, kami telah menciptakan manusia dalam keadaan susah payah. Selesai urusan ini, ternyata datang urusan yang lain. Selesai urusan yang ini, ternyata ada urusan yang baru lagi, masalah yang baru lagi, yang mungkin kita belum siap dengan masalah-masalah tersebut. Makanya kita sebagai seorang muslim meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mudahkan setiap langkah dan masalah yang kita hadapi. Para jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Faslihil ansara wal muhajir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, perbaikilah orang-orang Ansar dan orang-orang Muhajir. Pernah kita bahas bahwasanya Ansar adalah para penolong Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, orang Madinah yang menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan kaum Ansar. Sedangkan yang hijrah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam menemani beliau ketika di Mekah yaitu orang-orang Muhajir. Dan dua-duanya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan disebutkan dalam hadis yang lain, ya, masih di bab ini, bab maja'a fir raqaq wa la isha illa aisyul akhirah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Sa'ad As-Sa'idi, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil Khandaq. Kami dahulu pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di parit Khandaq. Wa huwa yahfiru wa nahnu nanqulu turab wa yamurru bina. Dan Rasulullah SAW menggali, ya, sedangkan kami memindahkan tanah ketika di perang Khandaq. Wa yamurru bina, dan Rasul melewati kami.
Apa kata beliau? Allahumma la aisha illa aishul akhirah faghfir lil ansari wal muhajirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang lebih kekal melainkan kehidupan akhirat. Ampunilah orang-orang Ansar dan orang-orang Muhajirin. Maka jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, ini ringkasan kajian kita, yaitu bahwasanya ada dua kenikmatan yang sering melenakan kita. Yang pertama adalah nikmat sehat. Kita lupa kalau kesehatan yang Allah berikan kepada kita ini sebagai wasilah untuk kita beramal soleh, melakukan sholat, puasa, baca Quran, dan amal-amalan yang lain. Yang kedua adalah kenikmatan waktu luang atau nikmat waktu luang. Allah berikan kepada kita 24 jam selama sehari semalam. Ada waktu luang berapa jam? Nah, ini dipakai untuk apa? Kalau kita pakai waktu luang itu untuk beribadah kepada Allah, untuk meningkatkan ketakwaan kita, baca Quran dan seterusnya kepada Allah, maka selamat. Tapi sebaliknya, kalau waktu luang tersebut dipakai untuk beramal buruk, ya, maka ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.